Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu, kita kembali boleh ada di pagi hari ini, di hari Kamis 27 Januari 2022. Kita bersyukur sebab istirahat malam kita tetap dibimbing, disertai Tuhan. Dan di pagi hari ini, kita yang datang dalam perenungan pagi, kita masih diberikan kesempatan. Oleh sebab itu saudaraku, sebelum memulainya, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kasih kemurahan Tuhan. Apapun yang boleh kami alami, apapun yang boleh kami terima di pagi hari ini, itu semua karena Tuhan selalu menempati janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan kesempatan. Anugerah Tuhan tak pernah terlambat dan tepat waktu. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Ketika pagi hari ini kami juga akan mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh dimengertikan, memahami apa yang kami baca, apa yang kami renungkan lewat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Oleh sebab itu Tuhan berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengarkan. Amin. Saudaraku, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 46 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-27. Kejadian 46 ayat 8 hingga ayat ke-27, demikianlah firman Tuhan. Inilah nama-nama Bani Israel yang datang ke Mesir, yakni Yakub beserta keturunannya. Anak sulung Yakub ialah Ruben. Anak-anak Ruben ialah Henok, Palu, Hesron, dan Karmi. Anak-anak Simeon ialah Yamuel, Yamin, Ohad, Yakin, dan Sohar, serta Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak-anak Yehuda ialah Onan, Shelah, Peres, dan Zerah. Tapi dan Onan mati di tanah Kanaan. Dan anak-anak Peres ialah Hesron dan Hamul. Anak-anak Iskar adalah Tola, Pua, Ayub, dan Simron. Anak-anak Zebulon ialah Seret, Elon, dan Yahleel. Itulah keturunan Lea yang melahirkan bagi Yakub di Padan Aram, anak-anak lelaki serta Dina juga, anak-anak yang perempuan. Jadi seluruhnya laki-laki dan perempuan berjumlah 33 jiwa. Anak-anak Gad ialah Sifyon, Yagi, Siuni, Esbon, Eri, Arodi, dan Areli. Anak-anak Asher ialah Yima, Yiswa, Yiswi, dan Beria. Serah ialah saudara perempuan mereka. Dan anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel. Itulah keturunan Zilpa, yakni hamba perempuan yang telah diberikan Laban kepada Lea, anaknya perempuan, dan yang melahirkan anak-anak bagi Yakub, seluruhnya 16 jiwa. Anak-anak Rahel, istri Yakub, ialah Yusuf dan Benyamin. Bagi Yusuf lahir Manasye dan Efraim di tanah Mesir, yang dilahirkan baginya oleh Asnat, anak perempuan Potifera, imam Dion. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Beker, Asibel, Geran, Naaman, Ehi, Rosh, Mupin, Hupin, dan Aret. Itulah keturunan Rahel yang telah lahir bagi Yakub, seluruhnya berjumlah 14 jiwa. Dan anak Dan ialah Husim. Anak-anak Naftali ialah Yaseel, Guni, Yeser, dan Shilem. Itulah keturunan Bilha, yakni hamba perempuan yang diberikan Laban kepada Rahel, anak-anaknya yang perempuan, dan yang melahirkan anak-anak itu bagi Yakub. Seluruhnya berjumlah 7 jiwa. Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya, dan dengan tidak terhitung istri anak-anaknya, seluruhnya berjumlah 66 jiwa. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi, keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini, saudaraku. Selamat pagi, kita yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera selalu bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini, di pagi hari ini, saudaraku? Ya, apapun keadaan kita, baik dalam keadaan sehat, keadaan lemah tubuh, keadaan suka, keadaan duka,
kalau kita masih boleh ada sampai di pagi hari ini, itu semua karena Tuhan masih mengizinkan. Itu semua karena Tuhan masih menjaga, memelihara, dan memberikan kita kekuatan untuk boleh melanjutkan kehidupan kita di sepanjang hari ini. Banyak hal yang boleh kita terima, banyak hal yang boleh kita alami. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Bukan hanya lewat pemeliharaan Tuhan, bukan hanya lewat kesempatan hidup, tapi ternyata saudaraku, pemeliharaan Tuhan itu terwujud salah satunya melalui silsilah keluarga. Ya, maksudnya melalui kehadiran keluarga ketika ada generasi satu dan ke generasi yang berikutnya. Ini menyatakan bahwa Tuhan itu ada. Ini menyatakan bahwa Tuhan tetap ada pada janjinya. Ini menyatakan bahwa Tuhan memberkati. Ini menyatakan bahwa Tuhan berkarya lewat kehidupan umat Tuhan. Sehingga apa yang sudah diberkati Tuhan semakin bertambah banyak. Nah, kita mengambil salah satu contoh, misalnya ketika kita tahu ada jemaat kita atau kita yang ada saat ini adalah orang yang dari orang Batak, ya. Ini salah satu contoh. Orang Batak itu memiliki silsilah yang panjang sekali. Kalau dipelajarin dari keturunan yang paling pertama sampai keturunan ke-15, 22 pun juga ada. Nah, bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara yang bersuku Batak gitu, memiliki keturunan yang banyak. Jadi misalnya ada Bapak A, ternyata dia adalah marga keturunan ke-8. Ya, itu artinya Bapak Ibu Saudaraku, dari generasi ke generasi, dari satu keturunan ke keturunan selanjutnya ada pertambahan. Demikianlah kita bisa melihat pemeliharaan Tuhan dan janji Tuhan bagi umatnya. Nah, hal ini juga yang terjadi dalam perikop pembacaan kita di pagi hari ini, di mana ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-27 memuat daftar seluruh keturunan Yakub yang ikut pindah ke Mesir. Dikatakan jumlahnya 70 jiwa. Secara manusiawi kita tidak akan mengingat satu persatu nama-nama keturunan Yakub. Namun menjadi luar biasa yang tercatat dalam keluarga Yakub yang tidak berasal di Mesir berjumlah banyak. Luar biasa. Dari jumlah angka, nama yang tertulis, apa maknanya bagi kita? Maknanya Tuhan itu menepati janjinya, yaitu Tuhan akan memelihara keturunan Yakub. Yakub akan menjadi bangsa yang besar di Mesir, dan Tuhan sendiri yang merancang pertemuan Yakub dengan anaknya di Mesir. Pemeliharaan Tuhan menyingkirkan segala ketakutan yang dialami oleh Yakub ketika ia akan pindah ke Mesir. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari banyaknya saudara-saudara keturunan yang ada dalam keluarga kita, serta banyaknya keluarga Yakub yang tiba di Mesir, ini menunjukkan bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Ketika Tuhan mengatakan bahwa keturunan Yakub dan Abraham akan melimpah seperti pasir di pantai, itu memang benar terjadi. Sebab kita semua saat ini juga adalah keturunan dan janji Tuhan kepada umatnya terdahulu. Hari ini adalah hari baru. Hari ini adalah kesempatan baru untuk melakukan banyak hal yang baik yang Tuhan Yesus percayakan kepada kita. Tuhan selalu membuat kita begitu berharga. Dan itu terbukti lewat janji penyertaan Tuhan melalui keluarga dan juga keberadaan kita. Kita yang sehat maupun kita yang lemah tubuh, Tuhan tetap ada dan tidak sekalipun meninggalkan kita. Sebab kita begitu berharga bagi Tuhan. Meski banyak hal yang hendak mematahkan semangat kita, meski banyak hal yang membuat kita kecewa, putus asa, bahkan sampai hilang harap, namun di dalam Tuhan kita tetap ditopang, kita tetap diberi kekuatan untuk tetap semangat dan berpengharapan bahwa semua yang kita alami akan indah pada waktunya, akan Tuhan tolong, akan Tuhan jawab setiap pergumulan kita. Janji Tuhan, perlindungan Tuhan, seperti matahari yang tidak pernah terlambat bersinar dan terbenam. Seperti lagu, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Ya, itulah janji Tuhan. Janji Tuhan juga seperti sungai yang mengalir, terus kita rasakan setiap hari lewat kehidupan kita, lewat kecukupan, keluarga, dari keturunan, dari generasi satu generasi. Masih banyak lainnya.
Ya mungkin saudaraku, kita saat ini yang masih dalam doa para pengharapan, doa-doa kita belum dijawab, itu bukan berarti Tuhan tidak mau mendengar, Tuhan tidak menepati janjinya. Tapi saudaraku, Tuhan mau memberikannya indah tepat pada waktunya. Bahkan mungkin juga apa yang kita pilih, Tuhan mempersiapkan lebih indah dan lebih baik daripada permohonan kita. Oleh sebab itu di pagi hari ini saudaraku, tetaplah percaya bahwa Tuhan tetap memelihara, Tuhan tetap setia pada janjinya dalam segala hal. Jangan takut, bimbang, dan gentar tentang apapun, sebab kita pasti akan diberkati. Selamat menjalani hari ini, selamat menerima berkat Tuhan, sebab Tuhan Yesus selalu berserta dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman dan perenungan kami Tuhan di pagi hari ini. Kami bersyukur, kami diingatkan bahwa Tuhan tetap selalu ada dalam kehidupan kami, baik dalam keadaan suka, duka, sehat, kelemahan tubuh, apapun pergumulan dan kehadapan yang kami alami, Tuhan tetap ada. Biarlah Tuhan, kami percaya lewat pembacaan hari ini, lewat keturunan Yakub, itu mengingatkan kami bahwa Tuhan tetap senantiasa menjaga kehidupan kami, dari generasi yang pertama sampai kami ada sampai hari ini. Bahkan ada generasi-generasi dan keturunan kami di bawah kami. Terima kasih Tuhan, penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Dan hari ini kami hendak memulai aktivitas kami. Biarlah Tuhan sendiri yang menjaga, menyertai, menopang, sehingga kami tetap diberikan kekuatan, semangat untuk boleh menjalani kehidupan kami di hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat Tuhan di hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.